Kalau ambil fisika murni aku nggak bakal sanggup karena aku nggak mau botak. Engkol. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Admi Syarif Institute, segmen BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa. Kembali lagi di episode baru kita ini, dan kita pastinya akan membahas seputar mahasiswa nih. Kita bakal bincang-bincang sama narasumber yang udah aku siapin. Di sini kita bakal bahas dunia perkuliahan teknik geofisika ya. Yes. Oke. Boleh dong dikenalin namanya siapa, dari angkatan berapa, dan jurusan apa? Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah ngundang aku. Perkenalkan, aku Pani Rahmadani dari Teknik Geofisika Angkatan 2025 dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, hai Fani, salam Halo. kenal. Makasih ya udah datang dan mengisi episode kita pada hari ini. Iya, justru aku yang terima kasih Oh, banget karena oke, udah oke. diundang. Iya, sama-sama, terima Karena kasih. ini tuh kayak first experience aku sebagai narasumber gitu loh. Oke, Iya. makasih ya. Iya. Di sini tuh sebenarnya mungkin masih banyak yang belum tahu teknik geofisika itu apa. Boleh dong Van dijelasin teknik geofisika itu apa dan ngapain aja kuliahnya? Oke, jadi sebenarnya teknik geofisika itu kalau dari namanya nih kan geofisika. Jadi itu tuh gabungan antara geologi dan fisika. Jadi gabungan antara ilmu kebumian yang diterapkan melalui prinsip fisika gitu. Oh alah begitu. Iya. Tapi apa sih alasan yang bikin kamu berminat untuk masuk ke teknik geofisika ini? Nah, alasannya itu karena sebenarnya aku tuh emang dari zaman kelas 10. Aku tuh emang suka banget sama fisika. Bahkan aku Oke. tuh emang aktif bahkan sampai ikut olimpiade fisika. Terus juga selain itu emang yang anaknya suka hitung-hitungan kali ya, makanya itu. Tapi pas waktu aku mikir kayaknya kalau ambil fisika murni aku nggak bakal sanggup karena aku nggak mau botak. Karena kan kalau dilihat-lihat ya peneliti kalau yang berbau unsur-unsur fisika itu pasti botak tengah kan. Nah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau gitu, makanya kalau Tapi dipikir-pikir kan kamu pakai jilbab, Ih, gak botak dong. nanti kalau suamiku lihat gimana? Kan nggak mungkin kan. Nah, jadi karena itu aku mikir nih, aku tuh pengen fisika tapi nggak mau ngambil fisika murni. Jadi ambil apa ya? Oh iya, terus apa ya namanya, guru pembimbingku yang olimpiade itu ngerekomendasiin aku buat ambil mending geofisika aja. Oh iya juga ya, kebetulan aku emang anaknya juga suka geografi gitu. Oke. Iya. Ih, seru banget sih. Dan ternyata alasan kamu ngambil teknik geofisika itu karena kamu gak mau botak ya? Yes, that's right. Tapi seru gak kuliah di teknik geofisika sejauh ini? Sejauh ini tuh seru banget, walaupun kami itu masih angkatan, bisa dibilang walaupun kami ini Baru lah masih ya. baru, itu kan masih teori doang, tapi teorinya itu bener-bener menantang, apalagi ada satu matkul yang bener-bener aku suka. Apa tuh? Satu matkul ini tuh gabungan antara fisika dan matematika. Bayangin dua mata pelajaran itu yang mematikan itu dijadiin satu matkul, tapi nggak tahu kenapa aku suka. Itu bener-bener I like it. Emang beda ya kayaknya. Yes. Kamu ini salah hostnya kamu ini sosum. Oh, ya? Iya, aku sosum. Oh, Tapi senang sih aku dengarnya. Jadi kamu itu bener-bener sesuai dengan passion kamu ya. Kamu Yes. suka banget sama teknik geofisika gitu. Iya. Aku senang sih lihatnya. Berarti kamu juga ngejalaninnya enjoy ya. bener enjoy banget. Apalagi aku tuh emang jujur aku tuh kan eligible. Bahkan aku tuh eligible ketiga, tapi aku nggak tahu mungkin emang belum rezeki jadi aku tuh nggak lolos SNBP. Oh, Padahal gitu. di SNBP itu aku bener-bener ngambil dua pilihan itu geofisika, tapi nggak tahu lolos. Tapi aku di situ mulai nyadar kenapa aku nggak lolos, tahu nggak karena apa? Apa tuh? Ternyata aku di situ blundernya Kenapa itu. tuh blender Nah, dong? itu tuh blundernya itu gara-gara kan aku tuh dari Jawa Barat ya sekolahku. Oh, berarti kamu itu bukan orang Lampung. Iya, aku tuh orang Lampung. Kok orang Lampung sih? Oh ya, aku tuh orang Jawa Barat. Oke. Makanya kata orang-orang, kok kamu malah masuk ke dalam padahal yang lain itu pada lari keluar gitu kata orang-orang. Nah,
balik lagi ke topik. Itu tuh kan aku tuh pilihan pertama itu geofisika Unpad. Nah ini nih yang buat aku blunder itu karena pilihan kedua. Mau tau nggak apa? Apa tuh? Pilihan keduanya itu geofisika UGM. Nah karena itu aku blunder. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi seneng lah ya. Iya seneng karena kalau dilihat-lihat, oh iya juga ya kan waktu SNBP itu aku kan geofisika ya. Jadi kalau cuman geofisika doang itu tuh pasti otomatis sarjana yang kita dapat itu cuman SSI atau sarjana sains. Tapi kalau di ITERA itu kan teknik, jadi otomatis kita dapatnya ST di Oh mau yang ada teknik-tekniknya lah ya. Tahu nggak sih pas Apa waktu tuh? pengumuman UTBK itu tuh jadi di Apa tuh, sekolah apa aku itu sistemnya kami tuh yang ikut UTBK tuh Iya. pas waktu pengumuman harus kumpul di satu lab komputer. Nah di situ gitu. kami harus sama-sama ngebuka pengumumannya. Deg-degan itu pasti. Iya pastinya deg-degan. Dan yang paling heboh itu adalah aku guys. Jujur itu memalukan banget, tau gak sih? Aku tuh sampai lompat-lompat kegirangan gini tau loh. Bener-bener gila gak sih? Bahkan di hadapan guru-guru aku jadi cenik cewek teknik kan. Tapi kalau sekarang kan jadi cewek rekayasa. Nah jadi aku nggak tahu kenapa dulu tuh bener-bener sesenang itu jadi cenik guys, cewek teknik gitu. Bahkan aku sampai belum masuk nih ke pertanyaan kamu nyesel, aku udah lihat kamu nggak nyesel masuk. Emang teknik gak geofisika. nyesel, bahkan dilihat aja dari ekspresi aku nyesel enggak kan? Enggak. Aku emang se-happy itu guys jadi cenik, walaupun ya emang banyak pikiran, walaupun tidur kita jadi berkurang itu emang bener-bener ya walaupun itu bener-bener nguras energi, bener-bener ngurangi jam tidur kita, tapi itu emang worth it lah buat yang suka hitung-hitungan gitu. Ya. Setuju. Terus tadi kan aku sempat dengar tuh kamu itu sebenarnya bukan dari Lampung. Iya. Kamu dari Jawa Barat. Yes. Itu kan berarti kamu adalah transformasi dari Jawa Barat ke Lampung, yang dimana ada gak sih culture shock kamu selama di Lampung? Apa tuh? Jujur. Orang-orangnya atau mungkin cara berpakaian gitu kan biasanya ada tuh banyak anak-anak culture shock gitu ya. Iya. Apa tuh? Jujur ya, kalau culture shock di aku ini Lampung itu panas banget. Aku culture shocknya di iklim, terus juga culture shock di bagian bahasa. Iya, apalagi kenapa tuh? pas waktu first time aku denger kata basing apaan? Itu teh aku teh ngerti gitu, itu teh bahasa naon. Makanya aku teh nanyain ke teman-teman aku, basing tuh apa? Oh ternyata Pak, basing itu artinya bebas ya. Iya, Nah, bebas, iya terserah. bebas. Iya terserah deh gitu. Iya, jujur di situ aku kaget. Jadinya pas waktu aku selama di Lampung karena udah apa ya namanya beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, Iya. jadi otomatis ke bawah juga ikut-ikut ngomong basing lah gitu. Kamu tahu nggak banyak juga bahasa-bahasa yang mungkin kita pakai di Lampung tapi di luar tuh orang nggak tahu. Oh ya apa itu? Lorang apa? Naon eta teh? Ngerti. Lorang itu kamu orang tuh jadi kalian. Oh, gitu. kalian. Kita tuh ngomongnya lorang gitu. Oh lorang. Aku kira loreng yang ini loh. Enggak ya? Oh iya. Oh beda ya? Oh beda. Aku kira loreng yang ini yang Jadi tuh kayak kalian itu kita biasanya tuh bahasanya lorang. Oh jadi itu bahasa Lampung yang pure-nya ya? Bukan pure bahasa Lampung ada beda lagi. Oh. Kayak sikam niku itu bahasa Lampung. Tapi kalau misalkan emang orang-orang Lampung pakai logatnya kayak gitu Oh, gitu. I see, Orang, I see. kami orang. Tapi Kita emang orang, tahu gak kita orang? kita kan? Kita orang. Iya, kita. Belok. Ya, tinggal belok kan? tinggal belok kan? Emang apa salahnya? Oh ya, maksudnya tuh ada beberapa yang kayak dia orang, mereka tuh nggak tahu gitu. Iya. Kan aku emang gak tahu ya. Iya, Jujur, jadi jadi kayak- kasih tahu apa tuh belok. Kalau belok tuh belok kanan, belok kiri, itu berarti ke arah kanan, ke arah kiri gitu. Mengkol. Jadi bukan belok ini. Apa tuh? Ya belok tinggal belok aja gitu. Ya memang tinggal belok. Iya. Ya iya kan sama. Kalau mengkol tau nggak? Engkol. Ya gak sih tinggal Iya, mengkol tuh mengkol gitu. Oh belok juga? Iya, belok juga. Oh belok juga, ternyata beda guys. Aku kira tinggal engkol gitu.
Susah ternyata ini ya, jadi kayak kamu ada banyak juga culture shock kamu dari Yes. Jawa Barat ke Lampung. Iya sekali, benar. Tapi kan kalau di Jawa Barat tuh kan orangnya tuh ngomongnya lembut-lembut. Kaget gak kamu di Lampung orangnya tuh kayak yai gitu? Jujur, aku tuh emang kaget kayak ini tuh emang dianya itu orangnya suaranya keras atau emang lagi marah sama aku, jadi aku kayak ngerasa bersalah sendiri gitu. Oh, kamu belum bisa bedain Iya, gitu belum dulu. belum bisa bedain mana marah atau mana emang suaranya keras gitu. Jadi jujur agak kaget kalau orang itu ngomong keras ke aku, itu bener-bener buat aku kaget, terus kayak ngerasa bersalah karena buat dia marah gitu. Padahal mah dia bukan marah, nggak marah. Iya, memang logatnya Iya, emang gitu. logatnya keras gitu. Jujur di situ juga culture shock kayak gitu. Tapi orang Lampung tuh baik hati tahu. Iya. Kayak welcome gitu orang-orangnya. Iya, Setuju emang kan? welcoming banget. Bahkan yang aku ini banget ya, aku pas waktu di Lampung ini bener-bener wow, ternyata budaya Lampung ini emang kental banget ya, apalagi ngeliat Iya. bangunannya itu ada siger-sigernya Iya, kan. kaget Nah, gak kamu Iya, ngeliat itu emang aku Lampung? bener-bener kaget. Aku kira itu tuh bangunan khas daerah, ternyata enggak. Itu emang bangunan ciri khas Lampung aja Iya, gitu. memang udah ciri khasnya sih orang-orang Lampung itu biasanya kalau mungkin di ruko-ruko, Iya. di tempat-tempat wisata, bahkan tempat makan pun banyak loh sih mereka tuh pakai siger. Iya, aku kira siger apa gitu. Ternyata emang ciri khasnya ya dari pakaian Benar. adatnya gitu. Benar. Setuju Emang sih. bagus sih. Respect, aku respect banget. Harus. Dan menurut kamu tuh orang Lampung harus gak? Maksudnya tuh kayak ciri khasnya nggak boleh hilang gak sih? Itu emang harus ya, apalagi kita kan generasi Z ya, Gen Z. Jadi kita tuh emang harus mempertahankan budaya lokal kita dan juga harus memperkenalkan ke orang luar gitu. Kalau kita tuh punya ciri khas gini loh, dan kita tuh juga harus bangga karena kita punya apa ya, ciri khas yang buat kita berbeda dari suku lain gitu. Ih, seneng banget deh aku lihat, aku ketemu kamu hari ini. Ternyata kamu bukan orang Lampung dan Iya. banyak banget ya culture shocknya. Tapi kamu happy nggak tinggal di Lampung? Happy dong, happy banget. Iya. Sempet homesick gak sih? Kalau itu sih enggak ya, karena aku jujur, aku tuh sebenarnya kalau di KTP aslinya Riau loh, bukan Oh, asli iya? Jawa Barat, iya. Oh, Jadi aku tuh ngerantau lagi ke Jawa Barat. Jadi pas waktu di Jawa Barat itu aku kan LDR sama ortu ya. Biasanya kan orang LDR sama pacar, ini aku LDR sama ortu. Oke. Nah, jadi pas waktu LDR sama ortu itu emang awal-awal aku ngerasa homesick, tapi udah enggak lagi. Apalagi pas waktu first time ke Lampung, aku udah nggak homesick, udah biasa aja. Bahkan ya, yang buat aku kaget sekaget-kagetnya, kan itu tuh posisinya waktu verback ya, verifikasi berkas. Jadi ayahku itu masih ada di Lampung. Kan aku tuh berangkat dari kos buat ikut verback, verifikasi berkas. Terus tiba-tiba pas aku balik, ayahku udah nggak ada lagi. Ternyata dia udah balik Riau ninggalin aku. Aku di situ kaget. Hah, aku sebagai anaknya nggak dikasih tahu kalau dia mau balik Riau. Jujur di situ aku ngerasa kayak kecewa, tapi nggak homesick sih karena emang udah terbiasa di Jawa Barat. Terbiasa mandiri juga lah ya. Udah terbiasa mandiri gitu. Berarti kamu tuh ngekos di sini? Yes, ngekos karena emang di sini tuh aku bener-bener nggak ada saudara gitu. Kecuali kalau di Jawa Barat baru ada nenek aku gitu. Survive lah ya di sini. Teman-temannya juga baik-baik kan, orang-orang Lampung loh banyak. Pasti dong, baik-baik. Apalagi aku tuh ngerasa walaupun di sini tuh nggak ada keluarga, tapi dari teman-teman yang aku kenal dari semester awal sampai sekarang itu bener-bener membuat aku ngerasa, oh ternyata keluarga itu nggak sebatas keluarga kandung, ternyata ini makna kekeluargaan gitu. Seneng deh kamu betah ya di Lampung. Iya. Betah kuliah di sini. Yes, that's right. Tadi kan kita udah bahas lumayan banyak banget sih. Udah nge-spill jurusan, Yeah. teknik geofisika tuh apa dan ngapain aja gitu. Terus kira-kira ada nggak sih menurut Fanny skill spesifik yang harus dipunya untuk masuk ke teknik geofisika? Nah, kalau buat skill spesifik itu tergantung diri kita ya. Bahkan kalau aku ngerasa skill aku itu kayak ngelinjur dari prodi aku. Kayak aku nih kan misalnya aku tuh suka ngedesain. Nah, justru itu kan kayak berbanding terbalik dengan teknik geofisika. Tapi dengan ngedesain itu aku bisa mengembangkan skill aku buat join-join ke organisasi atau ke magang gitu. Jujur aku ini walaupun masih semester 2 aku udah join magang loh. Demi apa sih? Iya, aku udah join magang. Tau gak magang apa? Magang apa? Aku tuh udah magang
aku tuh udah magang humas di fakultas sendiri gitu. Ih, Jadi seru kalau banget. ada kegiatan apapun di fakultas aku pasti tahu gitu. Ih, seru banget sih, seru banget. Jadi kamu tuh nggak kupu-kupu lah ya. Iya, Banyak cari enggak. pengalaman. Seru deh, seneng kalau gitu dengarnya. Yes. Gitu. Apa skill spesifiknya tuh yang harus dipunya? Nah, kalau buat skill spesifik, kalau kata aku sih konsisten itu wajib. Terus sama manajemen waktu ini bener-bener harus punya. Walaupun sebenarnya ini tuh emang udah harus punya dari zaman kita sekolah kan. Karena kan kita tuh harus nge-manage waktu antara pembelajaran, antara apa sih, ngebagi waktu dengan keluarga, terus bermain sama organisasi. Jadi emang itu tuh skill yang emang skill survive yang wajib kita miliki, yaitu manage setuju. waktu gitu. Terus tadi udah banyak banget ya, kayaknya banyak banget deh yang kita bahas. Iya. Ada nggak sih kayak, kan tadi tuh kita udah baru pengenalan nih di teknik geofisika tuh, kamu boleh dong ceritain seputar perkuliahan kamu di teknik geofisika, anak teknik geofisika gitu, boleh? Oh, kalau buat mahasiswa untuk kayak anak teknik geofisika, Iya. jujur aku tuh awal ngiranya itu karena teknik ya, itu nggak bakal kayak, aku tuh mikirnya kayak bakal terjun langsung ke lapangan. Ternyata zonk guys. Kenapa Zong? Karena dari semester 1, semester 2 itu kita full teori. Nah, Kita dibantai hitung-hitungan. Bahkan ya, aku tuh matkul hitung-hitungan itu sampai ada kalau nggak salah 10 SKS cuman buat hitung-hitungan doang. iya, Gila gak sih? Bisa gila kita guys. Jujur. Tapi mungkin tuh menurut aku kayaknya kalau teknik geofisika ini pas masih awal emang dikasih makan teori terus, Iya. biar nanti pas turun lapangannya tuh nggak kaget, ya Iya. kan? Jadi kayak udah ngerti harus ngapain gitu sih. Apalagi di teknik geofisika itu bener-bener kita itu ditekenin soal fisika dasarnya. Oke. Apalagi karena ngelihat dari nama kita geofisika. Jadi Iya. ya bener-bener fisika dasarnya itu bener-bener harus dikuatin banget guys. Hmm. Aku ngerekomendasi buku fisika dasar Haliday Resnick, itu kalian wajib belajar dari situ. Sebagai mantan anak olimpiade wajib Oke, belajar take dari notes situ. lah ya. Iya, notes. Terus kalau sekarang ini sibuk di kuliahnya ngapain tuh? Nah, kalau aku selama ini tuh Apa sibuknya tuh? itu belajar, organisasi, terus sama kegiatan magang. Abis selain 3 ini, aku Iya, juga iya, ikut iya. lomba. Oh alah, Iya, begitu. jadi keempat ini tuh emang bener-bener lagi aku tekunin aja gitu. Dan fun fact, lomba yang aku ikutin itu bukan lomba yang geofisika gitu, bukan. Apa tuh? Aku malah lombanya itu nyesuaiin sama bakat aku, kayak gitu. lomba desain poster, lomba iya, iya, infografis. Tapi lombanya itu lebih ke lomba tentang inovasi ilmiah gitu. Oh alah, begitu. Itu tuh kayak lomba desain itu berarti desain digital. Iya, desain Oke. digital. Bahkan fun fact, aku baru-baru ini aku tuh baru selesai ikut lomba BCC, yaitu Business Case Competition, yang notabene-nya itu tuh harusnya yang ikut tuh anak manajemen, anak ekonomi, tapi kami yang anak teknik geofisika nggak tahu kenapa tiba-tiba ikut lomba BCC itu, karena kebetulan lomba itu tuh ngambil tema tentang geotermal. Oh, Nah, alas. geotermal itu kan ada berhubungan dengan Iya, ini, selinier lah sama Selinier sama geofisika. teknik geofisika. Iya. Seru banget sih, berarti kamu memang Ya. juga aktif ya di perkuliahan. Iya. Terus di mata kuliah geofisika ini berarti kamu tuh maksudnya semester 1 itu belajar apa tuh? Nah, kan kalau di ITERA itu tuh sistemnya sama guys, kayak di ITB. Di ITB kan semester 1 tuh ada TPB. Nah, di ITERA juga ada TPB, yaitu tahap paling bahagia. Emang iya tahap paling bahagia? Kata-kating sih iya, tapi enggak guys, bukan tahap paling bahagia. Apa tuh? TPB itu tahap persiapan bersama. Nah, jadi di tahap ini tuh kita tuh lebih tepatnya itu ngulas balik materi yang kita pelajari selama di SMA. Contohnya kayak fisika dasar, biologi dasar, matematika dasar, bahkan juga ada TBS, transformasi berkelanjutan Sumatera. Nah, jadi yang basic-basicnya. Baru nanti pas semester 2 itu baru bener-bener prodi. Karena di angkatan kita itu udah beda kurikulumnya dengan angkatan sebelumnya. Karena kalau begitu. tahu nggak sih, kalau di angkatan Apa tuh? sebelumnya itu tuh masa TPB itu sampai 2
kalau nggak Kenapa salah tuh? 2 semester. Oh lah, jadi agak lama ya. Iya, jadi setahun penuh mereka itu TPB. Kalau kita itu cuma semester aja dipersingkat. Oh lah, begitu. Tapi gimana ya? Walaupun dipersingkat itu materinya bener-bener dipadetin banget, dipadetin banget. Jadi bayangin kita dalam 1 minggu 1 kali pertemuan harus Apa memahami materi dalam 1 bab yang notabene-nya kalau hitung-hitungan itu pasti Banyak. kan. Jadi kayak ya gitulah, kuat-kuatin aja hitung-hitungannya. Tapi berhasil kan Iya, dilewatinnya. berhasil, alhamdulillah berhasil guys. Aku Alhamdulillah tidak berhasil. mengulang matkul, aku bisa survive di masa TPB. Seneng dong kalau begitu. Terus pas masuk semester 2 itu dia kayak belajar apa tuh di teknik geofisika? Nah, kalau di semester 2 ini kita ini lebih ditekanin tentang fisika dasarnya. Tapi fisika dasarnya ini bukan 1 matkul, tapi dia 2 matkul. Jadi begitu. terpisah gitu. Yang satu itu ada fisika dasar tentang termodinamika sama gelombang. Yang satunya lagi itu fisika dasar listrik sama magnet. Nah, jadi kita fisika dasarnya lebih spesifik ke 2 matkul itu. lah begitu. Iya. Berarti kalau sekarang tuh kamu kesibukannya tuh sekarang kan berarti udah semester 2 akhir ya? Iya. UAS berarti ya, udah UAS ya? Iya, udah UAS guys. Berarti kamu udah siap lah ya menyambut adik-adik baru nih. Siap dong, aku sangat menunggu kedatangan kalian Iya. guys. Aku tunggu banget. Seru. Ada nggak tadi kan kita udah bahas banyak nih. Terus selama kamu kuliah tuh ada nggak sih tugas yang kayak kamu banggain gitu? Nah, sebenarnya bukan tugas yang dibanggakan, Apa tapi tuh? ini tuh tugas yang buat aku mind blowing. Apa tuh? Kau kepo apa? Banget. Nah, apa itu tuh apa? gara-gara tugas ini aku jadi menemukan Apa tuh? kekasih. Oh, Kekasih, guys. boleh diceritain. Oh, jadi gini guys ceritanya. Jujur aku tuh emang dari kecil itu belum pernah pacaran. Oh, Jadi iya. ini tuh first time aku pacaran. Apalagi orangnya tuh dia tuh sesat-set itu. Jadi gini guys awal mulanya. Jadi di masa TPB itu Iya. kan di semester 1 di paling akhir setelah UTS kalau nggak salah itu di mata kuliah TBS Transformasi Berkelanjutan Sumatera kita ada tugas yaitu tugas besarnya itu menanam karena di ITERA itu kan mendukung buat ini kan buat lingkungan gitu. Iya, bener. Jadinya mahasiswa itu diwajibin buat nanem, Iya, tapi iya. itu tuh nanemnya itu dikelompokkan. Oh, Nah, fun begitu. fact-nya apa tuh? aku sekelompok sama dia. Oke, abis tuh kenapa tuh? Dan jujur aku tuh gak nyangka karena ya padahal kami tuh satu kelas TPB karena kan satu kelas TPB itu ada 3 prodi. kalau begitu jadi dipisah-pisah gitu ya. Iya, jadi di kelasku itu ada prodi teknik geofisika, teknik mesin, sama Habis itu? teknik material. Teknik material. Iya, teknik material. Nah, cowokku tuh dari teknik mesin, terus kami sekelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang. Oh, alah, Jadi begitu. aku teknik geofisika, terus temen aku yang teknik geofisika, satunya lagi teknik mesin dia. Berarti dalam satu kelompok itu ada 2 jurusan berarti ya? Enggak, itu sebenarnya random aja, random. Oh, alah, Iya, begitu. jadi nggak ditentuin prodinya. Terus dari situ aku tuh padahal ya itu tuh udah akhir semester, tapi kenapa aku baru tahu nama dia? Sampai-sampai kan waktu pas hari H tubes aku nanya, namamu siapa? Ih parah nggak kenal. Gitu dia sampai ngomong gini, ih sakit hati aku nggak dikenal namanya. Dia sampai ngomong gitu. Jujur aku nggak tahu ya karena kan aku nggak terlalu merhatiin satu kelas tuh. Nah banyak ya itu ya. iya banyak. Nah dari situ aku kenal dia, tahu siapa dia. Terus sebenarnya ini tuh hubungan kami berhasil karena bantuan teman kami juga sih, teman gitu, aku. ada Iya. gotong royongnya ya. Tapi sebenarnya itu tuh apa tuh? bukan apa ya, nggak disengaja. Oh, Jadi gini ceritanya. Apa tuh? Ternyata- boleh. Ternyata dia itu nanya ini DTD itu kayak apa ya, informatika gitulah, mata kuliah informatika gitu. Dia nanya ke temen aku, tugasnya apa? Terus kata temen aku, coba tanya si Pani gitu, tanya ke aku kan. Ya udahlah, di situ dia ngechat aku, nanyain tugas DTD itu apa aja. Karena aku tipikal karena aku tipikalnya orangnya itu males ngetik, jadi aku bilang udah kita teleponan aja. Ya udahlah, dia nelpon. Tapi tahu gak sih, Apa tuh? itu bukan sekedar teleponan, Apa tuh? sleep call.
sleep call guys. Aku jujur aku juga nggak nyangka. Jujur aku juga nggak nyangka asli. Iya. Terus abis itu lanjut. Aku tuh cuma ngerasa aneh aja gitu, padahal ya kita ini kan awal-awal ngebahas tugas. Terus kok kenapa akhir-akhir malah jadi cerita pengalaman sendiri, terus kayak cerita keseruan apa gitu. Ya dari situ kami deket, jadi tiap hari saling ngabarin. Bahkan ada di satu posisi yang dia itu buat aku bingung, karena kan pas waktu DTD itu tuh kan dia tuh apa ya, bisa ngejawab pertanyaan dari Asprak. Nah jadi dia Asprak itu apa? Sorry. Asisten praktikum. Nah jadi kita DTD itu ada praktikumnya, praktikum buat ngodingnya itu apa. Nah jadi dari situ dia tuh dapat door prize. Door prize-nya itu makanan snack gitu. Pas udah selesai kelas, tiba-tiba dia ngamperin aku, ini jajanan buat kamu. Hah, kok buat aku? Ngapain buat aku? Padahal di situ kita kan hubungannya itu masih HTS ya. Jujur di situ aku bingung, aku linglung. Apalagi kan aku tuh masih nggak terlalu ngerti soal dunia percintaan ya, belum terjun. Nah dari situlah aku ngerasa kayak ini mah kayaknya dia itu emang ada niat maksud lain gitu. Terus ya udah makin lama terus akhirnya ya jadian, karena dia tuh orangnya satset banget. Yes. Terus tahu gak sih alasan dia nembak aku itu karena apa? Apa tuh? Karena kata dia gini, kan masa TPB kita udah berakhir. Nah aku nggak mau kalau misalnya aku nggak nembak dari sekarang, kita yang ada tuh malah asing. Karena emang sejauh ini HTS-an aku yang banyak itu ujung-ujungnya pasti asing. Tapi nggak tahu kenapa yang ini malah jadian. Jadi ya udah guys, dia orangnya emang satset itu. Jadi ini curhat percintaan antara teknik geofisika dan teknik mesin ya. Iya. Terus guys, aku tuh mau mematahkan kalau teknik mesin itu tidak red flag, not red flag. Soalnya dia tuh green flag itu guys. Berkibar lah ya green ya, flag. berkibar bendera green flag, hidup anak make. No. Gitu. Tapi karena kan ini kan udah beda jurusan ya, berarti Iya. kalian tuh sering sharing gitu nggak tentang kehidupan teknik mesin sama teknik geofisika? Nah justru iya, malah sering, bahkan ya aku tuh malah lebih apa ya, tuh? lebih minta tolong ajarin ini dong, aku nggak ngerti soal ini gitu. Jadi dia tuh emang kayak tutor private aku lah gitu. Jadi juga sekalian penyemangat bantu akademik kamu juga. Iya. Ih seru banget sih. Pasti dong. Yeay. Langgeng ya. Doain guys Amin, sampai amin. nikah, amin. 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 Mungkin kita masuk lagi kali Iya, ya. masuk lagi. Tadi kan kita udah bahas nih skill spesifik dan lain sebagainya tuh. Kira-kira ada nggak sih stereotip anak teknik geofisika tuh yang melekat pastinya? Ada nggak? Kalau itu sih tentu ada dong. Iya. Nah, kalau buat teknik geofisika sendiri tuh, kami biasanya disebut dengan dokter bumi. Oke, Jadi, dokter bumi. Bukan dokter manusia, Bukan dokter manusia, iya, bukan dokter hewan, tapi dokter dokter bumi. Karena permisalannya itu kayak gini kan, Apa kalau tuh? manusia itu, apalagi kalau dokter kandungan itu kan pasti kalau ngecek kandungan itu kan nggak langsung dibelah, nggak langsung diobok-obok kan, Iya. tapi pasti pakai USG. Nah begitu juga dengan geofisika. Walah. Geofisika kalau mau mengecek tentang kedalaman bumi itu ada apa, itu mereka tuh pakai metode, ada namanya itu magnet, ada seismik, ada gelombang. Nah jadi hampir mirip lah kayak gitu, makanya disebutnya dokter bumi. Walaupun kebanyakan prodi yang ilmu kebumian itu katanya kebanyakan malah merusak lingkungan. Tapi kalau geofisika sendiri itu beda, karena geofisika sendiri itu dia lebih ke eksplorasi, jadi bukan merusak lingkungannya guys. Kami cinta lingkungan kok, cinta banget lingkungan. Harus banget. Iya, wajib. Berarti menurut kamu tuh go green harusnya penting banget malah ya. Iya, emang sepenting itu guys. Apalagi kan kalau dilihat-lihat ini tuh gimana ya, kita itu makin krisis iklim ya. Jadi Benar. makanya cuaca itu makin Cuacanya panas. itu
kurang stabil. Iya, kurang Nggak stabil. seperti dulu lah ya. Makanya itu kita harus cintai bumi. Bener banget. Tapi kalau menurut Fanny sendiri itu tuh kayak apa sih yang harus dilakukan oleh Gen Z untuk menciptakan mengembalikan lah, walaupun ya pastinya tidak secepat itu, tapi apa sih langkah-langkah kecil yang harus mereka mulai untuk membuat bumi kita tuh menjadi lebih asri, ada nggak? Nah, kebetulan kalau itu aku tuh ada ngambil dari pengalaman aku ya. Kita tuh harus mulai dari diri sendiri. Kita tuh harus sadar kalau cuman kita yang bisa ngerawat bumi. Benar. Jadi kita tuh harus memilah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik. Terus juga intinya kita tuh harus sadar lah, jangan buang sampah sembarangan ya guys. Itu bener-bener sangat merusak. Iya. Sama meminimalisir penggunaan plastik guys. Iya, sih. dengan memakai tumbler, membawa bekal gitu. Bener, aku setuju sih. Terus juga kalau misalkan nggak bawa bekal tuh mungkin kita bisa bawa wadahnya dari rumah ya untuk mengurangi plastik. Aku setuju sih, setuju. Keren banget. Banyak banget loh, kita tuh udah bahas, kayaknya udah panjang banget deh. Udah banyak soal bahas teknik geofisikanya sendiri, jurusannya ngapain, belajarnya apa. Terus tadi kamu juga ada sempat cerita-cerita soal olimpiade gitu-gitu. Ada nggak sih yang mungkin bisa kamu sampaikan lagi nih ke teman-teman di rumah yang mungkin mereka belum tahu? Nah, kebetulan nih buat adik-adik yang ngejar PTN, aku tuh ada info nih. Info apa tuh? Info beasiswa buat adik-adik yang berjuang di UTBK. Nah, jadi di beasiswa ini tuh mereka tuh apa ya? Apa tuh? Mereka tuh jadi tim bimbel kita buat menghadapi UTBK. Oh, alah begitu. Nah, jadi aku tuh salah satu award dari 2 beasiswa ini. Yang pertama itu ada beasiswa Learning Camp My. Itu dari Amal Mandiri Foundation. Terus yang kedua itu ada dari Pintar Raharja. Nama programnya itu Pintar Raharja, tapi dia itu dari PT Rukun Raharja. Nah, tapi kedua beasiswa ini sistemnya itu beda. Oh, kenapa gitu? Karena kalau yang Learning Camp My ini mereka itu sistemnya itu lebih ke online. Jadi kita itu belajar buat UTBK-nya itu pasti nge-zoom terus gitu. Kayak online gitu. Iya, online aja. Tapi mereka itu juga ngebayarin kita buat biaya daftar UTBK-nya. Jadi kita tuh gratis guys, UTBK-nya, nggak bayar. Sempat lihat sih ada beberapa orang tuh yang masih mengeluhkan kayak dia ini sebenarnya mau daftar UTBK tapi nggak punya dana. Iya, apalagi kan biaya buat daftar UTBK tuh di atas 100 ya. Itu kan bener-bener ya gitulah. Jadi itu tuh rekomen banget, karena dari situ kita diajarin buat bimbingan belajar UTBK, terus juga dibayarin. Nah, kalau yang satunya lagi ini yang Rukun Raharja, itu tuh mereka tuh sistemnya itu online sama offline. Jadi setelah keterima jadi award, kita selama 1 bulan full online nge-zoom. Terus nanti bulan selanjutnya kita karantina selama 1 bulan sampai hari H. Itu nanti ketemuan gitu ya? Iya. Jadi nanti kita itu, kalau aku waktu itu kan sebenarnya yang Pintar Raharja ini nggak buat semua provinsi. Mereka tuh cuman ada di 8 provinsi. 8. Pokoknya cek aja guys infonya. Nanti mungkin boleh dicek di Instagram ya, guys. Di Instagram atau nggak di Google, boleh di-search. Boleh di-search aja beasiswa Pintar Raharja. Tapi itu untuk Lampung itu udah masuk belum? Lampung kayaknya belum. Tapi semoga next Lampung masuk ya. Semoga Lampung benar-benar dapat fasilitas juga. Soalnya itu tuh emang worth it guys. Kita sebulan diajarin buat ngadepin UTBK itu emang bener-bener offline, tatap muka gitu. Apalagi kalau aku di Bandung itu tuh tatap mukanya itu diajarinnya itu sama ini mahasiswa ITB. Jadi bener-bener wow banget cara ngajarnya gitu. Membuat kan kita mind blowing gitu. Terkenal ambis banget ya, pasti ngerti. Seru banget. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah tertarik untuk daftar beasiswa mengenai soal persiapan UTBK itu bisa dicoba guys. Sangat ini ya, membantu banget ya. Jadi mematangkan dan memaksimalkan kita selama persiapan UTBK gitu. Bener sekali. Seru banget sih. Kamu udah banyak banget nih sharing-sharing. Jadi kamu nggak kupu-kupu ya. Bahkan dari sebelum kuliah kamu udah aktif banget nih sampai ikut beasiswa.
Mungkin kita masuk ke menurut Fanny ini, kira-kira apa nih yang bisa dipersiapkan untuk anak-anak SMA yang mau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi ini? Apa yang perlu dipersiapin mereka secara general, sama untuk mereka kalau misalkan mereka berminat untuk masuk ke teknik geofisika? Nah, kalau dari aku ya, prepare-nya itu tentu pasti konsistensi buat belajar. Benar. Terus kalian tuh jangan mudah menyerah guys, karena jujur aku tuh sebelum keterima UTBK aku tuh udah ketolak 8 kampus. Waduh, agak Itu bener-bener buat aku ngedrop down banget. Bayangin ketolak 8 kampus waktu waktu kelas 12 yang dimana posisinya kita tuh bener-bener lagi pusing-pusingnya ujian akhir sekolah. Gedebek-gedebuk banget gitu. Jadi ya pokoknya jangan nyerah lah kalau semisalnya kalian gagal di seleksi ini, coba aja seleksi yang lainnya, karena mungkin emang itu belum rezekinya, mana tahu emang rezeki kita itu di tempat yang lain. Bener, gitu. berarti jangan cuman menyerah karena gagal di satu tempat, jadi Iya. harus coba tempat lain ya. Terus juga jangan lupa guys, berdoa dengan Maha yang kuasa. Itu Bener. emang bener-bener ya, setidaknya walaupun Iya. kita udah nyoba tapi Bener. gagal, kita itu udah berusaha gitu. Benar, sama banyak-banyakin sedekah dan baik ke orang Iya, lain. itu bener Bener banget deh. guys. Itu manjur, tapi juga ingat sedekah dan berbuat baik ke orang lain itu harus dan selalu ya. Jangan cuma pas UTBK doang nih baru mendekatkan diri. Jangan gitu ya guys. Terus juga jangan dipamer-pamerin gitu, jangan ya guys. Iya, low key aja. Kita aja. Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Iya. Pasti kalau misalkan memang udah takdirnya kita di situ, pasti kita bakal keterima dan pasti kita bakal dijawab nih doanya sama Iya. Tuhan. Wow gitu. Kalau untuk adik-adik yang mau masuk ke teknik geofisika gimana tuh? Apa yang perlu dipersiapin? Sama. Iya, selain itu, tapi ini ada tambahan nih. Apa tuh? Kalau buat anak teknik geofisika, kata aku tehnya, kuat-kuatin aja teh eta ngitung-ngitungan. Asli kuat-kuatin aja, karena di awal-awal semester pasti kita bakal terbantai, bakal headshot sama hitung-hitungan guys. Jadi kuat-kuatin aja. Tapi worth it kan? Worth it Survive dong. kan? Iya, survive banget. Apalagi guys, nanti di semester atas kita tuh bakal terjun langsung ke lapangan, yaitu yang bener-bener masuk ke hutan. Apalagi kita tuh bakal nyari batu-batuan. Batu-batuan. Seru banget. Iya. Kita tuh bakal neliti ini tuh batuan itu terbuat dari apa. Terus juga dia tuh udah berapa tahun gitu umurnya. Berarti nanti turun lapangan tuh. Iya. Emang sekarang itu lagi dipersiapin banget nih kata Kufan untuk teorinya tuh biar mahasiswanya tuh dimatengin. Yes. Biar kita nanti waktu terjun di lapangan itu kita nggak bingung mau ngapain bener, aja bener. gitu. Jadi secara teori dan juga nanti kerja di lapangannya tuh dosennya nggak kerja 2 kali nggak sih? Iya. Bener. Ih seru banget sih, dari tadi kita tuh udah bahas banyak banget insight-insight yang bisa aku dapat, teman-teman di rumah juga dapat, terus juga seputar perkuliahan teknik geofisika, stereotype anak-anak teknik geofisika, tentang ITERA sendiri, culture shock kamu ya juga selama dari transformasi ke Jawa Barat sampai ke Lampung gitu, dan juga tadi tentang percintaan kamu nih gitu. Dan buat teman-teman di rumah, seperti yang tadi udah Fanny bilang, jangan takut guys, perbanyakin ibadah, perbanyakin juga explore tentang beasiswa dan lain sebagainya gitu. Dan terima kasih banyak ya Van, karena kamu udah nyempetin datang dan mengisi podcast kita pada hari ini. Dan seneng banget nih aku dan teman-teman di rumah pasti harus seneng banget dan harus makin semangat nih, karena Van ini semangatnya membara-bara guys tentang kecintaan dia terhadap teknik geofisika gitu. Harus banget sih guys. Bener-bener. Semangat kita harus terus membara walaupun kadang bakal disiram air karena kegagalan, tapi nggak boleh nyerah. Kita tuh nggak boleh nyerah guys. Keren. Mungkin segitu dulu guys untuk podcast kita pada hari ini, dan jangan lupa tetap pantengin terus segmen BBM Bincang-Bincang Mahasiswa hanya di channel Admi Syarif Institute. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.